Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wardani Azhara dengan NIM 877337742. Ingin mempresentasikan matkul filsafat ilmu tentang peran ontologi, epistemologi, dan sosiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Dari pelajaran tentang sejarah ilmu, kita dapat memahami bagaimana keilmuan menjadi dasar yang kuat dalam perkembangan peradaban manusia. Bagaimanapun perkembangan itu dilandasi oleh pencermatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga hal ini memberikan akibat yang positif bagi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan dapat berperan dalam kehidupan manusia. Pada bagian ini kita akan membahas tentang ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Ketiga hal tersebut merupakan kajian dari filsafat dan sekaligus menjadi landasan atau dasar dari pembangunan tubuh ilmu pengetahuan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa filsafat ilmu menyoroti tiga kajian tersebut dan masing-masing kajian berfungsi untuk memberi pencerahan tentang tubuh ilmu pengetahuan. Di sini setelah kita memahami ketiga hal tersebut, kita akan mampu untuk memandang ilmu apapun dari ketiga sudut pandang tersebut, dan tentunya wawasan berpikir kita akan terlatih dan lebih luas serta kritis. Yang pertama ada ontologi ilmu. Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada menjadi ada, keberadaan sesuatu atau kenyataan. Ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika, studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi tentang sesuatu di balik objek. Ontologi berurusan dengan pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya atau karakteristiknya. Ketika belajar tentang ontologi, berarti kita belajar tentang metafisika, walaupun metafisika sebenarnya bukanlah sebuah ilmu. Metafisika adalah cabang filsafat murni, atau filsafat umum, atau filsafat tradisional. Parmenides adalah salah seorang yang pertama kali menggagas tentang ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos yang artinya ada atau eksis, dan logia yang berarti wacana, lisan, ilmu, atau bentuk dari segala sesuatu yang ada. Wacana adalah bentuk komunikasi tertulis atau lisan. Jadi ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Misalnya ada kata mahasiswa. Kata ini dalam bentuk tulisan dan ada dalam bentuk tulisan atau dilafalkan atau diujarkan. Mari kita melihat bagaimana ilmu ontologi ini mencermatinya atau mempertanyakannya. Ontologi mahasiswa. Apakah mahasiswa itu? Apakah mahasiswa itu ada? Bagaimana bisa mahasiswa itu dikatakan ada? Apa wujud atau karakteristik mahasiswa itu? Jika mahasiswa dikatakan sebagai sesuatu yang abstrak, tidak nyata, lalu mengapa ada yang disebut mahasiswa? Jika mahasiswa itu dikatakan sebagai sesuatu yang konkret, nyata, lalu apa yang membedakannya dengan hal lain yang dianggap ada seperti siswa, pelajar, pembelajar, dan lain-lain, dan seterusnya? Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu nantinya menjadi pertanyaan-pertanyaan ontologi. Misalnya, mahasiswa itu adalah orang yang sementara menempuh pendidikan tinggi, atau manusia adalah atribut bagi orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari dasar dan menengah, dan seterusnya. Ontologi pendidikan. Apakah pendidikan itu? Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa pendidikan itu nyata? Apa yang menjadi petunjuk kenyataan pendidikan? Bagaimana kedudukannya dalam kehidupan manusia? Apakah manusia benar-benar membutuhkan pendidikan? Mengapa? Adakah perbedaan antara orang yang berpendidikan dan yang tidak? Dari segi apa? Bagaimana pendidikan dapat tetap eksis sebagai manusia, dan lain-lain. Pendidikan adalah suatu proses memberi dan menerima pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dianggap nyata bagi manusia karena pendidikan dapat menunjukkan suatu proses belajar yang ditunjukkan dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku manusia sehari-hari. Kedudukan pendidikan menjadi sentral dalam kehidupan manusia karena memberikan manfaat yang nyata dalam segala sisi kehidupan manusia seperti sikap dan perilaku sosial, ekonomi, pola pikir dan paradigma, apresiasi, prestise, dan lain-lain. Ontologi berperan dalam menuntut kita untuk berpikir lebih serius, mendalam, dan orisinal asli, dengan tujuan agar kita menemukan hal-hal yang baru yang mungkin ada. Ontologi menduduki jabatan penasihat dalam memberi pertimbangan yang sangat matang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks.
Yang kedua, epistemologi ilmu. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, kesahihan, dan ruang lingkupnya. Di sini mencakup apa yang kita percayai sebagai sebuah kebenaran, bagaimana kita meyakininya, dan pembenarannya. Epistemologi adalah penyelidikan tentang apa yang membedakan antara suatu keyakinan yang dibenarkan dan suatu pendapat yang dibenarkan. Epistemologi juga merupakan evaluasi keyakinan dan tindakan kognitif lainnya. Feldman 1998. Sederhananya, epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan, ilmu pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan ini dikatakan benar. Jadi, jika kita mempelajari epistemologi ilmu, berarti kita ingin mengetahui dan memahami asal-usul ilmu, kebenaran yang ilmiah, dan bagaimana kebenarannya dikatakan ilmiah. Kita ingin mengetahui proses dan penyusunan pengetahuan ilmiah. Surya Sumantri 2017. Ilmiah berarti berdasarkan metode langkah-langkah prosedur, tahapan, dan prinsip keilmuan, berlaku umum dan universal, mandiri atau otonom, memiliki dasar kebenaran sistematis atau sesuai metodologi objektif. Sesuatu dapat dikatakan sebagai pengetahuan jika hal itu dianggap benar, diyakini, dan mendapat pembenaran. Bagaimana pengetahuan itu dianggap benar? Tentu kita harus mengetahui bagaimana pengetahuan itu disusun berdasarkan proposisi yang tepat pula, logis, dan rasional. Bagaimana pengetahuan itu dapat diyakini tentu karena dianggap benar. Bagaimana pengetahuan itu mendapatkan pembenaran? Tentu karena mengandung kebenaran dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kekuatan kebenaran yang asalnya dari pendapat kita sendiri masih sangat lemah jika dibandingkan dengan kebenaran ilmiah yang asalnya dari serangkaian metode atau prosedur keilmuan. Inilah yang seharusnya membedakan kita sebagai mahasiswa dan orang-orang yang bukan mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual atau ilmuwan adalah orang yang selalu menyajikan kebenaran berdasarkan kebenaran yang ilmiah. Itulah sebabnya jika kita melihat sebuah percakapan antara orang yang mengatakan kebenaran ilmiah dan yang non-ilmiah, akan tampak jelas perbedaannya. Orang yang mengatakan kebenaran ilmiah selalu didukung oleh hasil-hasil riset atau penelitian yang berisi fakta-fakta dan data-data. Sedangkan orang yang mengatakan kebenaran non-ilmiah hanya didukung oleh fakta-fakta saja tanpa data-data. Yang ketiga, aksiologi ilmu. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksia yang berarti nilai dan logia yang berarti wacana, lisan, ilmu. Jadi aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai. Nilai ini mengacu pada istilah kolektif untuk etika dan estetika. Aksiologi juga mengacu pada bidang filsafat yang sangat bergantung pada gagasan nilai, teori nilai etika dan estetika. Aksiologi juga diartikan sebagai cabang filsafat praktis yang mempelajari sifat nilai Smith dan Thomas 1998. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang benar versus salah, baik versus buruk. Sedangkan estetika mengacu pada rasa keindahan yang juga biasa dikaitkan dengan seni. Namun demikian, para ahli aksiologi lebih mencermati sebuah nilai secara umum ketimbang nilai-nilai moral. Saat kita menyatakan sebuah kebenaran ilmu, kita pasti dihadapkan dengan realitas bahwa ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmu itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang kehidupan sehari-hari, berarti kita tidak lepas dari prinsip individu, diri sendiri, dan kolektif masyarakat. Sekarang mari kita pikirkan tentang sebuah kebenaran ilmu atau sebuah temuan ilmiah atau sebuah teknologi hasil riset, lalu kemudian kita pikirkan bagaimana menerapkannya di mana, kapan, dan karakteristik komunitasnya dan sebagainya. Misalnya kejadian tentang uji coba nuklir di Korea Utara. Nuklir merupakan salah satu temuan ilmiah yang konkret dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, ketika Korea Utara hendak melakukan uji coba nuklir, maka dunia internasional tentu tidak akan tinggal diam. Sebab hal itu secara etika dianggap sebagai sesuatu yang melanggar nilai tentang benar atau salah dan baik atau buruk. Bagi Korea Utara, hal itu mungkin benar bagi mereka sebagai bentuk pertunjukan penguasaan teknologinya atau bahkan sebagai bentuk dari bagian tahapan penelitian mereka. Tetapi di sisi lain belum tentu baik bagi dunia internasional yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Korea Utara dapat berdampak buruk secara global. Kasus lain tentang lesbian, gay, biseksual, dan transseksual atau LGBT. Pada tahun 2015, Amerika Serikat melegalkan LGBT di 50 negara bagian USA. Hal ini mendatangkan pro dan kontra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran norma-norma sosial dan hukum, serta tugas penelitian tentang LGBT dianggap gagal memediasi fenomena seperti demikian. Langweiler dan Carey 2017.
Ditambah lagi bahwa dalam pekerjaan, orang LGBT mengalami kesukaran dalam bekerja sama organisasional karena kurang berpengalaman dan kurang tampil dalam manajemen. Ridwan Danwu 2018. Pertanyaannya adalah, apakah temuan-temuan penelitian itu kebenaran ilmu merupakan usaha untuk memediasi kehidupan LGBT? Apakah kehidupan seperti itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat? Mungkin di 50 negara bagian USA dianggap baik dan bahkan sudah dapat diterima sebab mereka mempertimbangkan hak asasi manusia atau HAM dan kesamaan kehidupan yang layak. Tetapi mungkin di Indonesia secara khusus masih belum mendapatkan penerimaan yang berarti. Tugas atau peran aksiologi dapat menjadi jawaban bagi fenomena tersebut. Kita dapat memahami hal-hal apa saja yang secara etis dan estetis ketika kita melihatnya dari sudut pandang aksiologi. Jadi, jika kita menemukan kebenaran ilmu, maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmiah yang kita temukan. Kita dapat melihat dan memahami bagaimana pengetahuan dan ilmu yang manusia miliki sejak zaman Yunani kuno hingga saat ini dapat berkembang dengan pesat. Kita tahu bahwa ilmu yang kita miliki tersusun dan membentuk sebuah tubuh pengetahuan karena peran landasan keilmuan seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.